Saya Willy Putranta, itu nama pena saya yang saya pakai untuk penulisan dimanapun. Saya lahir tahun 1982. Saya dokter, saya nomor satu. Menariknya, terus saya nggak ada pengaruh dari profesi orang tua karena keluarga saya itu mayoritas keluarga guru. Oh, guru. Nah, saya itu pernah memang kuliah bimbingan konseling di Sadar kan, itu tapi saya pernah jadi guru selama setahun, merasa nggak ada bakat, ya saya memilih resign ya. Jadi memang saya pikir waktu itu keluarga besar saya kan guru, masa saya nambah satu lagi guru gitu loh. Ya sudah, saya juga ingin pengalaman yang lain agar di keluarga kami ada variasi begitu. Dan kebetulan saya kan lebih suka ke dunia tulis menulis, itu sejak kecil memang saya sudah suka. Jadi kemudian waktu di kampus itu juga ikut natas, kalian mungkin tahu. Jadi dimulai dari situlah saya mulai makin menekuni dunia ini, dunia jurnalistik terutama. Dan akhirnya setelah saya resign dari guru, lalu saya masuk ke sini. Waktu itu sebelum saya memutuskan untuk mencoba menjadi guru itu di SMP Masuk ini Bekasi, waktu itu ada tawaran dari Kapolri kami, Bu Reta. Dan itu waktu itu masih Kapolri. Kebetulan almarhum suaminya kan kerja di Kompas. Waktu itu beliau menawarkan pada saya, gimana kalau kamu melamar ke koran Berani di grupnya Gramedia gitu. Itu koran anak-anak. Saya waktu itu mikir kalau misalnya saya ke sana ya masalah gitu. Cuma koran ini saya nggak kenal, kemudian di toko-toko juga nggak ada, apakah ini masih merintis atau bagaimana. Karena kan kalau untuk anak-anak kan sana ada buku gitu. Dan waktu itu ditawari gini, di sana itu banyak kan kalangannya cewek-cewek, cowok, tenaga cowok gitu. Untuk lapangan saya nggak masalah. Jakarta saya belum kenal banyak di sana, tapi untuk terjun ke lapangan saya siap sebetulnya. Tapi karena waktu itu saya banyak pertimbangan, kok kayaknya orang ini kecil ya gitu, saya pikir betul. Dan saya memilih ke Bekasi untuk menjadi guru di sana, itu juga karena menggantikan kakak tingkat saya yang waktu itu yang keterima di begitu, sekarang masih mengajar di sana gitu. Jadi ya sudah, saya di sana ikutin saja, mencoba seperti apa gitu. Tapi memang dunia guru memang yang saya nikmati cuma di kelas. Di luar itu administrasi saya nggak paham juga sama sekali. Dan cukup ya buat saya agak kurang menantang kalau di situ, kecuali di kelas ya. Jadi itu sangat enak, saya sangat enjoy. Tapi akhirnya saya memutuskan ya sudah, dunia saya bukan di sini gitu. Saya kembali ke Jogja, ada tawaran makan di majalah utusan waktu itu, saya terima aja karena buat saya nggak apa-apa sih gitu. Ini majalah hebat, juga bagus gitu, bahwa promosi Nata waktu itu juga. Saya waktu itu baca-baca itu pengen gini, suatu saat saya akan jadi narasumber sini, saya gitu mikirnya. Tapi ternyata Tuhan kan lain, bukan jadi narasumber tapi menjadi jurnalis di sini gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi lalu setelah itu saya magang sekitar 4 bulan pada akhir tahun 2008 itu saya magang di sana, harusnya 3 bulan, tapi karena sekalian saja awal tahun 2009 itu saya menjadi karyawan di sana gitu. Jadi ada waktu 1 bulan untuk magang. Baru setelah Januari, tanggal 2 Januari 2009 saya baru diputuskan masuk secara resmi sebagai karyawan. Waktu itu masih di Kanisius, belum di sini, masih di Kanisius. Jadi saya mengikuti rekrutmen Kanisius itu selama 2 tahun. Jadi akhir sekitar 2011 itu ada perubahan manajemen, kemudian di sini ada tawaran rumah yang bisa kita pakai sebagai kantor. Kemudian kami memutuskan untuk pindah dari Kanisius untuk berkarya di sini dan lepas dari manajemen Kanisius. Jadi kami membentuk yayasan sendiri yang kami matangkan itu, ke yayasan basis.
yang membutuhkan kan pertama minat membaca, itu pasti kan. Jadi di rumah itu kebetulan orang tua saya bapak utama dan saya itu punya majalah dan tabloid gitu. Tabloid apapun gitu. Tempo, kemudian tabloid kriminal zaman dulu itu dan tabloid Nova itu saya baca gitu. Lalu ada buku juga, waktu itu kan masih kecil masih banyak buku atau Ananda, majalah Ananda gitu. Sekarang kayaknya tidak ada itu saya baca. Kemudian di kelas 5 atau kalau tidak salah kelas 5 itu ada muncul tabloid fantasi. Ini sangat menarik minat saya waktu itu karena di situ ada segmen jurnalis cilik. Jadi anak SD di sekitar Jakarta sana itu wawancara dengan menteri, kemudian artis itu saya tertarik dan mereka aja bisa kok anak SD ini. Gimana saya juga pengen kayak gitu ya, waktu itu saya kemudian ada Krucil di SCTV itu juga saya nonton, menarik juga anak kecil ini juga sih. Tapi memang saya sebagai anak desa Bantul gitu akses ke situ kan susah. Kemudian mau coba bagaimana ya, lalu di sekolah ada di SD itu ada ajar dinding, ya udah saya ikut ngisi gitu. Kemudian di tabloid fantasi itu saya gambar macam komik strip kecil aja itu juga dimuat sekali dari sekian banyak. Juga ada majalah dinding, tapi waktu itu saya dan teman itu kayak mengelola sendiri, nggak ada pendampingan dari guru. Akhirnya jadi SMA ikut mencoba ikut buletin sekolah, tapi kayaknya eksklusif teman-teman di sini eksklusif. Jadi saya nggak bisa masuk gitu. Berarti saya kan bukan pengurus OSIS, banyak yang ada itu pengurus. Anggota OSIS biasa seperti saya itu ya nggak bisa masuk gitu. Walaupun mereka kenal saya, tapi itu salah, nggak siapa kayak apa kan. Oke, nggak salah sahabat saya waktu itu. Lalu waktu kuliah itu baru saya masuk ke Naktas gitu. Saya lulus itu sampai lulus gitu. Itu sempat menjadi pemimpin redaksi, kemudian juga bagian di bank, itu terakhir itu juga editor gitu. Jadi mulai di situ saya, dari situ saya belajar editing. Kebetulan saya kan bimbingan konseling, nggak ada basic ilmu tentang itu, tapi saya mau belajar gitu. Entah dari waktu itu ada tabloid mata baca, majalah mata baca, kemudian buku-buku yang ada terus kan banyak tentang editing gitu. Teman-teman dari sastra Inggris, kemudian Indonesia, kemudian dari PBSI juga itu ya banyak ngasih masukan ke saya gitu. Jadi saya banyak terbantu sama mereka gitu. Nah di situ saya mulai belajar editing naskah, kemudian pelajari semua hal yang terkait sama itu. Nah puncaknya itu waktu sudah masuk di sini. Di sini saya sebetulnya waktu itu masih junior ya, 2 tahun gitu. Tapi karena waktu itu pada akhir-akhir menjelang kesini itu pemimpin redaksi wakil redaktur pelaksana kami sebelumnya Pak Budi Sarjono itu kan pensiun. Kemudian siapa yang menggantikan? Tidak ada orang lain lagi selain saya gitu. Saya bingung gimana caranya ini. Kalau untuk memimpin majalah tidak masalah ya, tapi kalau untuk mengonsep isi kemudian sampai editing ini saya nggak ada. Ya basic ada, cuma ilmunya kan nggak seberapa gitu. Tapi untunglah waktu itu Romo Sindu sebagai pemimpin redaksi langsung manggil saya bimbing selama setengah jam saja waktu itu, setengah jam untuk mengedit naskah yang sepanjang 2 halaman menjadi 1 halaman saja. Gimana caranya supaya naskah ini menjadi efisien gitu kan. Dalam waktu setengah jam saya dibimbing aja gitu. Dan itu modalnya gitu. Habis itu saya tinggal Romo Sindu. Cukup itu aja diajari dia gitu. Sudah di situ Romo Sindu hanya memerintahkan saya untuk menerbitkan majalah secara rutin sampai hari ini. Nah kemudian setelah masuk ternyata saya nggak sendiri gitu. Ada teman dari Kanisius yang membantu, Mbak Erni namanya. Itu membantu kalau misalnya saya sudah mengedit, dia kalau misalnya masih butuh bantuan untuk koreksi dan sebagainya ada beliau. Jadi waktu itu hasil editing saya kirim ke sana, koreksi itu dari nggak sekedar koreksi Mbak Erni itu, tapi juga memberikan masukan. Ini loh kata-kata yang baru kayak gini, kemudian kalimat parafrase yang baik kayak gini gitu. Jadi saya merasa terus dapat update gitu. Ini nggak cuma sekedar hanya bekerja gitu. Jadi saya anggap dia itu mentor saya gitu. Nah baru
setahun ini beliau tidak sanggup lagi karena punya pekerjaan yang lebih penting itu, jadi tidak punya waktu untuk itu, akhirnya melepas saya gitu. Dan syukur selama beberapa tahun itu saya sudah dibekali gitu. Tapi saya masih terus belajar dari Instagram kan banyak itu tentang editing gitu, jadi saya sudah belajar di situ, kemudian baca buku juga. Oh, ternyata ada kata-kata baru gitu kan, kata barunya apa, nonton film juga ternyata sekarang banyak di subtitle itu kan ada kata-kata yang diindonesiakan. Nah itu saya cari artinya, oh maksudnya ini gitu. Itu jadi saya makin apa ya, nggak statis di ilmu yang saya dapat gitu. Jadi saya tetap bisa untuk memberikan yang terbaik untuk masalah. Nah, kebetulan kalau majalah Tusanta majalah yang kita konsep majalah populer ya, bukan majalah yang serius gitu. Ya tetap serius, tapi dengan penyajian yang istilahnya merakyat gitu. Jadi setiap orang kalau membaca dengan sekali baca sudah paham gitu. Jadi kita nggak menyajikan yang berat-berat, walaupun materinya berat, tapi kita secara sederhana. Nah, ada juga rubrik yang memang kita berikan itu, misalnya rubrik untuk kaum muda itu kita kasih nama Taruna. Di situ kan memang mereka akan bicara dengan bahasanya mereka. Ya nggak masalah kalau misalnya ada kata-kata gaul ya, kadang kan saya kan nggak paham gimana saya mencoba memahami kata-kata gaul baru gitu kan, beda dengan era saya tahun 2000-an dan sekarang kan berbeda. Nah saya cari di internet, kalau misalnya ada perbedaan ya saya coba tanya-tanya pada yang anak muda seperti teman-teman yang masih kuliah gitu kan, itu artinya apa sih maksudnya gitu. Dan ya sini gitu memang ada banyak versi gitu, tapi nggak masalah. Misalnya kita lihat konteksnya dalam kalimat itu apa. Kalau misalnya sekiranya itu apa sifat maaf jorok gitu ya, ya kita nggak. Toh kita kan sudah punya hadis kalau untuk masalah utusan masalah orang yang, dan para penulis sudah paham mereka akan tetap memakai kata-kata yang tentu layak ditulis di sini. Ya, ya memang itu. Jadi kita kan sebagai penulis atau editor juga akan menyajikan bacaan yang sesuai zaman. Jadi memang kita harus mengikuti zaman, kita tidak lagi mungkin memakai gaya bahasa tahun 70-an gitu. Tidak, kecuali kita mau menyajikan itu gitu. Tapi kalau zaman sekarang kita memang harus banyak membaca, oh kira-kira sekarang itu penyampaian bahasanya seperti ini, namanya seperti ini gitu. Jadi kita memang harus update lah. Apalagi kalau misalnya untuk anak muda itu, untuk saya umur segini tapi kan saya mencoba memahami gitu. Ya tetap harus bisa update, oh anak muda itu bahasanya kayak gini. Kebetulan saya banyak baca di Quora terutama dan di Instagram itu kan istilah-istilah anak muda sekarang kan menjamur tuh. Saya juga mengikuti oh kayak mereka seperti ini gitu. Jadi memang kalau untuk inovasi di penyajian naskah ya kita harus tetap update. Jangan misalnya kita sudah merasa gaya ini yang paling bagus, ya memang kalau untuk penulis tentu ya itu kan memang sudah punya style seperti itu, kita bisa memahami itu ini gaya si ini penulis ini. Tapi kita sebagai penulis kalau mau menyajikan untuk segmen tertentu ya kita harus menyesuaikan. Masalah kalau misalnya sudah punya nama gitu kayaknya seperti itu ya orang akan menerima. Tapi kalau kita sebagai pemula kita masih berusaha mencari istilahnya terpesona lah gitu kan. Itu kan setelah zaman dulu terpesona gitu itu ya kita mencoba menyajikan yang sesuai dengan karakter pembaca ya. Ya bisa, karena kita kan tetap punya gaya selingkuh sendiri kan di majalah gitu. Tapi kita tidak akan mengurangi gaya mereka. Kita hanya paling membenahi susunan kalimatnya gitu. Dan kalau misalnya ada kata-kata yang susah dipahami, kita usahanya gitu. Jadi supaya satu kalimat itu dapat terpahami dalam sekali baca itu, tidak perlu mengulang maksudnya apa tuh harus balik lagi enggak. Jadi memang kita sudah punya standar sendiri, tapi tetap dalam PUED kita. Kalau untuk majalah kan tantangannya hanya di space halaman yang tersedia. Jadi misalnya kita hanya punya satu rubrik itu untuk satu halaman, itu kan maksimal tuh 500 kata gitu.
kemudian untuk dua halaman itu 1.000 kata. Nah seringkali penulis itu kebanyakan kebablasan gitu, lebih dari itu gitu. Lebih dari itu, bagaimana caranya supaya ini tadi naskah bisa termasuk tapi nggak terlalu panjang dan semua informasi yang atau materi yang dia sampaikan itu nggak sampai kita buang sia-sia gitu. Gimana caranya? Nah itu tadi kembali ke ilmunya Amos yang setengah jam tadi itu saya pakai gitu. Jadi itu sangat membantu. Jadi kita bisa melihat, oh ini ada pengulangan dan gitu kan kalimatnya kita buang. Kemudian ada beberapa hal yang sebenarnya itu nggak terlalu perlu gitu, terlalu perlu kita bisa buang dulu jadi nanti bisa papat. Tapi ada juga yang naskahnya itu sudah cukup gitu kan, sudah cukup, sudah kita plot untuk 2 halaman, tapi setelah kita edit itu ternyata hanya 1 halaman jadinya, karena memang secara struktur bahasanya agak amburadul, tapi intinya bagus gitu. Ini bagus, cuma akhirnya ketemunya hanya itu, yang apa kita plus gitu kan. Jadi kita alihkan ke bagian lain itu bisa. Gitu. Jadi memang tantangannya mesti ada gitu. Kadang-kadang juga pernah menghadapi penulis yang nggak terima naskahnya disunting, padahal ya memang harus sunting gitu. Kalau jadi editor itu sebetulnya kalau menulis di Wattpad kemudian platform penulisan yang lain kan memang bisa langsung enggak ya apa adanya gitu. Tapi kan ada juga nanti kalau misalnya pembacanya banyak populer mau terbitkan kan nggak mungkin juga sama seperti apa yang sudah tertayang di situ kan, harus tetap disunting supaya lebih enak lagi dibaca dalam buku, karena kalau kita baca buku entah e-book atau buku fisik dengan tulisan yang amburadul itu kan nggak enak juga, itu kan kalau mengalami penjualan juga. Kita bisa memaklumi kalau di platform novel itu kan itu aja kita ya nggak masalah, karena kadang-kadang mereka dikejar target, misalnya dalam 1 hari harus nulis, harus posting gitu kan, itu jadi mereka bisa kita maklumi dengan seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke penerbitan misalnya buku ya harusnya ini tetap seperti itu. Masih tetap penting, jadi ya, tapi itu juga tergantung dari si penulis itu sendiri ya, apakah naskahnya mau diterbitkan sendiri self-publish atau lewat penerbit entah itu yang tinggi atau mayor, itu kan tetap mereka akan masuk ke proses editing itu supaya tulisannya juga bagus, tulisannya bagus. Tetap saya yakin itu editor tetap akan sangat dibutuhkan, walaupun AI sudah merajalela istilahnya, tapi kan cita rasa manusia harusnya kita harus ada di situ. Itu yang saya rasa nggak akan ada ada menggantinya diganti robot atau mesin kecuali mesinnya sudah kayak manusia, tapi itu saya rasa masih dalam pengangan ya. Saya itu malah tugas penulis ya, entah blogger atau penulis artikel atau, tapi kan kalau editor kan istilahnya kita menerima suatu naskah yang sudah jadi untuk kita olah, untuk kita perbaiki atau menjadi lebih baik lagi secara penulisan gitu kan. Tapi kalau untuk fenomena seperti itu saya rasa itu malah tugas penulis atau blogger itu sendiri, karena mereka kan yang menangkap. Nah, kita dari mereka, tulisan mereka itu baru masuk ke kita gitu, kita yang menampung, kita akan perbaiki, kita publish gitu. Jadi kalau kita sebagai editor juga harus belajar itu kan, supaya kita bisa memahami tulisan itu. Kalau kita tidak paham sama sekali, buat apa gitu kan. Ketika itu tadi yang saya bilang panjang naskah itu biar soal apa ya, kadang-kadang materi yang kita terima itu tidak kita pahami sama sekali gitu. Nah itu kan tetap harus coba dari kira-kira ini tentang apa gitu. Saya kadang-kadang ada di sini gereja gitu, masih maksudnya ini, maka saya cari ini maksudnya ada penjelasannya gitu. Jadi bagaimana supaya sudah sekedar memperbaiki tapi juga bisa memahami. Iya. Sukanya itu ini dapat baca gratis, ya kan, baca gratis.
kita udah baca banyak hal, kita sudah dapat ilmu. Lalu kalau bukannya sih ada kelelahan, karena kita hadapi kan teks komputer gitu, ya, kan, mudah gitu karena memang kita kan terbatas itu. Itu yang kita kan kelola gitu. Karena lelah itu juga tidak cuma di mata, tapi juga di pikiran, karena kita juga berpikir juga kan dalam menyunting itu tidak hanya sekedar ini teknis itu, teknis, tapi tetap pikiran kita jalan. Itu ini sih dari kerjaannya ya. Kalau cuma masalah saya kan setiap minggu itu saya nggak cuma editor gitu, jadi saya udah karena saya sudah menerima naskah, apa namanya, nyotir, kemudian membalas email-email, kemudian apa namanya, menyiapkan terbitan gitu. Nah, jadi kalau soal berapanya ya tergantung dari naskah yang ada dulu berapa. Saya sudah di pusat dan rohani penting, jadi kalau naskah masuk langsung saya kerjakan. Kalau pusat kan sudah saya siapkan, jadi dalam waktu beberapa hari itu sudah selesai. Jadi itu tergantung dari apa naskah yang ada. Kan kerjaan saya hanya itu di sini. Dan sampai 2024 berarti sekitar 15 tahun ya. 15 tahun kalau secara profesional. Tapi kalau murninya kan kurangi 2 tahun dari 2011, jadi ya ini 13 tahun. Jadi waktu itu sudah mulai sih belajar dulu. Jadi secara resminya sih. Apresiasi dari membaca, kemudian dari tulis itu seringlah secara lisan atau lewat grup WhatsApp itu mereka juga mengirim itu masih sudah membuat tulisan saya diperbaiki seperti itu sudah senang ya, karena kan kita juga menjalin komunikasi dengan mereka, nggak hanya sekedar kamu ada naskah saya muat udah nggak gitu, tapi memang ada istilahnya kadang komunikasi itu menjadi bukan pertemanan, persahabatan, persaudaraan ya gitu. Karena di majalah utusan sendiri kan konsepnya seperti itu. Saya rasa karena kedekatan dengan relasi itu terbangun. Sama pasti ini ya, apa namanya, teknik editing itu ya. Kemudian bekal apakah kamu sama itu tadi untuk pasti itu bahasa Indonesia. Kalau bisa menguasai bahasa asing juga bagus, bahasa daerah sendiri, bahasa daerah bagus. Kemudian internet kita pakai sebagai selain sebagai rekreasi juga sebagai tempat ilmu, internet itu saya rasa yang akan menjadi sekali. Tapi yang jelas kalau skill mau terasa ya sering kalian bisa secara mandiri buka jasa editing sebagai editor, itu bisa dengan tarif yang cukup positif lah istilahnya. Nah seperti itu pasti, karena kalau enggak ada satu huruf aja keliru ya repot ya. Untungnya sekarang kan ya, kita bisa dibantu lah dengan teknologi ya, kita bisa melihat mana yang typo, mana yang enggak. Kemudian kalau misalnya yang plagiat atau enggak itu juga kita bisa cek gitu, ada cek plagiat itu kita bisa terbantu di situ. Kita banyak alatnya gitu, jadi kalau misalnya ada naskah yang kira-kira kok ini enggak original ya gitu, kita bisa cek plagiat. Ternyata ada yang ketemu separuh, nah itu kita tuliskan. Kalau misalnya hanya sebagai kutipan enggak masalah, ini kutipan kok gitu. Kita harus mencoba mencari inilah apa namanya apa saja yang kita bisa pakai untuk bekerja. Memanfaatkan di segala yang Ya, kamus offline online itu apapun fisik atau digital. Kemudian itu juga, dan yang penting itu punya jejaring sama juga loh. Jadi kalau kita punya itu kita bisa saling sharing ilmu gitu.
banyak kok di medsos atau di mana itu di platform yang freelance itu menawarkan di situ atau kerjasama dengan penerbit misalnya dari buku entah buku yang indie atau mayor itu misalnya datangin aja kenalan dengan direkturnya atau bagian redaksinya apakah mereka punya peluang untuk kita freelance bisa nanti mereka akan punya tarif tersendiri yang kalian booking gitu jadi kita nggak pakai tarif tapi kalau misalnya kalian dapat order kalian bisa pasang tarif yang kira-kira layak lah nggak terlalu mahal tapi juga cukup gitu sesuai dengan pekerjaan kita ya biasanya lebih gampangnya kan komunikasi dengan mereka jadi kita tanyakan maksudnya gimana supaya apa yang kita kerjakan itu tetap selaras dengan maksud si penulis itu jangan sampai berbeda karena fatal juga kalau misalnya kita maksudnya memperbaiki itu tapi ternyata malah berubah maknanya berubah tujuannya yang dia tulis kan tidak enak ya. Dan pembaca juga akan memahami ya sesuai dari kita bukan dari si penulis itu nah itu maka baiknya komunikasi kita tulis itu dan sampai kita semena-mena istilahnya jadi editor yang penting itu sangat merasa editor bosan tapi itu alfabet nomor kemudian tanda baca dan sebagainya nggak ada gambar nggak ada itu sangat bosan dengan itu pun teliti dan sangat pikiran terbatas karena kalau nggak kita itu sama capek stres itu kan pengaruh juga ke situ baru beberapa udah lelah udah merasa terbebani itu jadi kita kalau mau menikmati itu ya tetap pikiran terus itu cukup jangan begadang kebiasaan para penulis atau editor itu kan dan merokok kopi ya itu terus ngemil nah itu kurangi supaya kita bekerja kasih dan kalau peluang untuk jadi editor rasa profesional dan mandiri maupun di penerbitan masih terbuka karena saya lihat dunia pekerjaan sekarang itu makin berkembang dengan bentuk yang lain walaupun sekarang sudah mulai digital tapi saya rasa itu penting dan kita sebagai editor rasa itu tidak akan ada matinya karena kita misalnya kita kan menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari kita bahasa formal itu dan kita akan menyajikan itu dalam tulisan kita sampai sebelum bahasa Indonesia ini punah kita pasti akan tetap terpakai karena membaca itu akan menikmati karya yang baik tidak akan ya memang ada yang tidak peduli soal tata bahasa tapi kalau penyajian baik tentu media atau buku itu akan lebih secara kualitas akan dipuji baik dan